Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari juga disebut dengan Hari Guru, ya. Jadi mungkin bersamaan dengan momentum Hari Guru, sedikit saya akan membahas berkaitan dengan masalah tersebut, terutama dari perspektif keislaman. Yang pertama, ini guru di dalam perspektif Islam satu profesi yang sangat mulia. Yang dimaksud di sini guru yang derajatnya levelnya paling tinggi, derajatnya paling tinggi adalah guru agama. Tapi secara global, semua guru yang memberikan ilmu kepada kita itu diperintahkan kita untuk menempatkan mereka dalam posisi yang mulia. Jadi guru agama secara khusus, secara umum semua guru yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Begitu terhormatnya profesi sebagai muallim, sebagai guru. Itu disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, didapati dalam kitab Sunan Ad-Darimi, Sunan Ibn Majah. Nabi menyatakan, innama bu'istu mu'allimah, saya diutus oleh Allah menjadi seorang guru, seorang pengajar, mu'allimah. Bahkan pepatah mengatakan, khairun nas yamshi ala wajhil ard muallim, sebaik-baiknya manusia yang berjalan di muka bumi ini adalah muallim, seorang guru. Kita bahas khususnya yang memasukkan anak-anaknya ke pesantren, itu beradabnya bukan hanya santrinya tapi orang tuanya juga. Orang tuanya juga harus menjaga adab terhadap pondok pesantren. Yang pertama yang harus dirubah, jangan menganggap pondok pesantren itu tempat pembuangan anak. Sekolah umum gak lulus, sudah pesantren saja. Itu keberkahannya dia tidak akan dapat, justru membahayakan dirinya. Karena kenapa? Sudah mengikhtikarkan, sudah meremehkan kedudukan pesantren. Sedangkan pesantren itu mengajarkan satu ilmu yang sangat mulia. Jadi tidak boleh meremehkan simbol-simbol agama. Kalau tidak kualat di dunia, di akhirat. Jadi yang harus berakhlak juga ketika ingin memasukkan anak-anak ke pondok pesantren, bukan hanya santrinya, orang tuanya juga. Ini saya rujuk dari berbagai kitab. Makanya di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah. Beliau menyatakan, penuntut ilmu di hadapan guru agama kal mayyit baina yadil ghasil, bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikan jenazahnya. Dan mereka punya undang-undang, prinsip di dalam menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama. Mereka punya prinsip utama, dan ini prinsip ini tidak bisa dilanggar. Apa itu? Menjaga diri jangan sampai menyakiti perasaan guru. Kalau itu dilakukan, dikatakan oleh para ulama, pintu taubatnya tertutup. Bahkan dikatakan dosanya lebih besar dari durhaka kepada kedua orang tua. Itu prinsip yang kita pegang ketika belajar ilmu agama. Jadi tidak main-main. Dan guru kami juga begitu, ke gurunya terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masih
main-main, meninggal dari awal mundur. Takut kualat, takut kena bala. Jadi adabnya itu ada dua. Ada adab sifatnya zahir, fisik. Ada adab yang sifatnya batin, hati. Enggak bisa dilanggar nih. Kalau saya pengalaman pribadi saksikan sendiri dengan mata saya. Bukan dengar orang sampaikan atau kata orang, tidak, tapi saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Dan juga saya melihat sendiri orang-orang yang taat sama gurunya, saya lihat sendiri semuanya berhasil. Berhasilnya kita lihat di dunia sudah ada keberhasilan itu. Bagaimana nanti sampai di akhirat. Nah, sehingga definisi yang mereka gunakan ketika seorang ingin masuk ke dunia pendidikan agama Islam yang benar disebut apa? As-salik atau al-murid. Diserap ke dalam bahasa Indonesia mereka sebut murid. Itu bahasa terminologi tasawuf. As-salik atau al-murid. Ya, kalau sudah masuk dia harus taat dengan hukum ini, regulasi hukum ini, tidak boleh dilanggar. Tapi kalau dia berhasil laksanakan, dipastikan dia akan menjadi orang yang mendapatkan kebaikan di dunia, di kubur sampai yaumil qiyamah. Tidak main-main. Jadi jangan pernah menganggap pesantren itu sekolah nomor 2. Jangan. Sekolah unggulan yang ini gak bisa, sudah kita buang aja ke pesantren. Dosa besar. Berarti sudah secara tidak langsung meremehkan pondok pesantren. Nah, ulama-ulama memberikan istilah guru. Imam Haddad menjuluki dengan Syekhut Tahkim. Syekhut At-Tahkim di dalam kitab Adab Sulukil Murid. Adapun Imam Syarqawi menyebut dengan Suhbatu Iradah. Itu posisi guru disebut dengan itu, Syekhul Tahkim dan Suhbatul Iradah. Di dalam kitab Risalatu Sulukil Murid, Tanwirul Qulub, Syarhul Hikam, Ikadul Himam, Ar-Risalah Al-Kushairiyah, dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Banyak kitab-kitab tasawuf, semuanya memberikan tema khusus mengenai hal ini, adab kepada guru. Ini berlaku bukan hanya santri, tapi juga masuk kepada orang tuanya, walinya. Yang saya bahas nanti ini masih sifat adab kulub, adab yang berkaitan dengan hati, adab batin. Itu 28 adab tersebut. Adab secara zahir ada 10 diceritakan oleh Imam Ghazali. Jadi ada 2 adab tuh, 2 adab. Nah, sehingga di sini apabila diklasifikasikan adab itu ada yang adab zahir dan ada yang adab batin. Adab itu tata krama. Adab. Bahasa agamanya adabun. Tata krama. Di atasnya lebih tinggi dari tata krama, akhlakun karim. Akhlakun karim, akhlak yang mulia. Nah, ini dari 2 ini, adab zahir dan adab batin, terkait dengan tata krama murid kepada guru. Dari segi zahir seperti taat pada perintahnya, menghadap guru dengan hati yang ridho, hati yang bahagia, kemudian tidak berbicara di depan guru, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pembahasan di dalam azab zahir. Dan Imam Ghazali bahas secara khusus di dalam kitab Ihya, yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah.
Sedangkan adab batin terkait dengan tata krama murid dan wali murid dari segi batin. Kalau dirinci ada 28 adab, cuma waktu tidak cukup. Saya hanya sebutkan mungkin hanya beberapa, tapi saya memilih poin-poin yang sangat penting dan kebanyakan dilanggar. Dilanggar. Akhirnya sayang dia, capek-capek masukkan anak ke pesantren. Kalau jadi ulama, kelak ulama yang jahat. Atau yang kedua, Allah akan berikan melarat dia. Saat hidup di dunia melarat, mau meninggal melarat, sampai di alam kubur juga melarat. Jadi tidak main-main saudara-saudara sekalian. Karena ini punya kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang atur sebenarnya Rasulullah, bukan ulama. Kita itu hanya disuruh mengikuti undang-undang yang dibuat oleh Nabi. Kalau mau masuk ke wilayah itu. Nah, orang yang mengatakan daripada masuk celaka kita, banyak aturan. Yang tidak mau masuk lebih celaka lagi. Sudah tahu ada guru di situ, ada orang alim di situ, ada syekh di situ. Tidak mau, lebih celaka lagi. Tapi kalau mau masuk, taati ini aturan. Kau akan bahagia di dunia, di akhirat, di yaumil kiamat, sampai masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang pertama, an yuwaqqir murid syaikhahu wa yu'azzimahu zahiran wa batinan mu'taqidan annahu la yahsul maqsuduh illa ala yadihi. Yang pertama ini, seorang murid wajib mengagungkan, menghormati, memuliakan gurunya. Itu yang pertama tuh. Memuliakan, mengagungkan gurunya. Tidak mengenal tuh istilah murid umurnya berapa. Ini pembahasannya bukan di situ. Ini pembahasan di atas itu. Kita gak berbicara orang ini cerdas, pintar. Kita sudah alami sendiri. Yang pintar banyak, tapi tidak punya adab sama guru, hancur berantakan. Yang akhlaknya baik sama gurunya, hormat sama gurunya, Allah berikan ilmu sesaat. Yang 20 tahun belajar, bagi dia hanya 1 bulan selesai. 1 tahun selesai. Karena punya apa? Punya adab sama guru. Ini yang pertama nih. Jadi kita mengagungkan. Ini yang satu nih, yang ngajar dari nol nih. Dari mulai ngajar fikih, ngajar baca kitab. Sudah di zaman sekarang guru-guru yang di pesantren tuh dimuliakan semuanya. Mau itu guru Habib atau bukan Habib, santrinya Habib, wajib hormat kepada gurunya, siapapun dia. Gak ada masalah nasab dalam berguru. Itu ditangguh, dihilangkan. Siapapun dia, gurunya itu bukan Habib, gurunya itu kiai atau ustadz, selama dia guru di pesantren, hatta santrinya Habib, dia harus muliakan itu. Yang ngajar dari nol tuh. Sayyidina Ali mengatakan apa? Ana abdun man 'allamani harfa wahida. Saya jadi budak bagi guru yang mengajarkan saya 1 huruf. Kalau di pesantren bukan 1 huruf, dari subuh sudah ngajar. Kadang kita kan nggak tahu tuh bagaimana susahnya para muallim, para guru yang mengajar. Belum juga dia tersibukkan dengan keluarganya, tapi tetap dia harus mengatur waktu untuk mengajar. Istirahatnya dia korbankan. Itu agungkan guru yang di pesantren itu. Adapun ada guru-guru ulama yang datang sebagai tamu, muliakan sebagai tabarruk, hormati sebagai ulama, tapi nomor satunya tetap yang di pesantren. Kadang-kadang kebalik, cari berkah dulu. Itu ada ulama datang. Yang di pesantren gak dianggap berkah.
Hatta wali kutub yang datang, kau tidak hormat kepada yang di pesantren, itu percuma. Kau gak dapat apa-apa. Saya saksikan dengan mata saya. Ditulis oleh ulama, bukan omongan saya, para ulama yang menulisnya. Berarti hatinya masih kotor, masih menganggap gurunya tidak ada harganya, tidak ada menghormatinya. Hatta wali kutub yang datang, bukan ulama lagi, wali kutub yang datang, dia mengatakan itu berkah di wali kutub. Dalam hatinya terbesik, di pesantren itu biasa, ustadz-ustadz biasa, gak ada berkahnya. Bukan dapat berkah, hatta wali kutub. Faham ya? Makanya coba kita lihat Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Habib Zain bin Smith datang ke Ternate. Foto di rumah beliau itu banyak foto ulama. Tapi ketika yang datang Habib Zain bin Smith diganti dengan fotonya Habib Zain semuanya. Itu adab. Makanya gak ada yang jadi wali kecuali beradab sama guru. Berkahnya di pesantren tuh. Jangan diremehkan itu guru-guru yang ngajar. Salah satu cara yang membuat terputus dengan guru gara-gara orang tua. Orang tuanya gak ada hormat sama guru-guru yang ngajar anaknya. Manggil nama. Namanya guru Ustadz Abdullah misalnya. Panggilnya Abdu. Panggil nama, berat memberikan gelar. Ya Ustadz. Panggil nama. Kata Syekh Muhammad Ad-Daw'ani mengatakan, man nada syekhah bismihi lam yamut hatta yadhuq faqral ma'nawi minal ilmi. Tidaklah seseorang memanggil gurunya dengan namanya saja, melainkan dia akan mati. Sebelum dia mati, dia akan mencicipi rasanya kefakiran maknawi dari ilmu dan kefakiran harta. Berlaku kepada santri, terutama santri, juga orang tuanya. Dan itu berlaku di saat gurunya ada di hadapannya ataupun gurunya tidak ada di hadapannya. Kadang-kadang kan hormat kalau gurunya ada di depan. Sebut namanya, ya Ustadz, ya Syekh, ya. Nanti kalau sudah tidak di hadapan gurunya, oh itu sebut namanya begini. Itu tanda masih belum sempurna dia bersuluk. Belum sempurna. Makanya tidak mudah ini. Ini ilmu canggih. Bukan ilmu main-main, bukan matematika, kimia, fisika, biologi, bukan. Ini ilmunya Allah yang paling tertinggi diberikan ke manusia terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, penyusun Ratib Al-Attas. Kan kita baca itu tawasul. Itu fatwa dari Habib Umar, kalau tawasul gak sebut nama murid saya Syekh Ali Baros, itu tawasulnya tidak sah. Tawasul kepada saya tidak sebut murid saya, tidak sah tawasulnya. Ini sudah cinta sama muridnya. Kenapa? Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Attas cinta kepada muridnya karena muridnya itu sangat memuliakan gurunya. Dikisahkan Syekh Ali Baros memijit kaki Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini dibanding dengan murid-murid lainnya lebih banyak khidmah kepada guru daripada belajar. Yang lainnya lebih banyak belajar. Makanya pepatah mengatakan al-barakah fil birkah. Berkahnya ilmu itu ada di kamar mandi, ada di WC. Maknanya apa? Dia berkhidmah, berkahnya lebih banyak. Melayani guru. Itu yang pertama. Beliau pijit kaki sang guru Habib Umar. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan di hadapan murid-muridnya, di luar rumah saya itu ada Nabi Khidir tuh, tadi tuh. Ada Nabi Khidir. Wah, semua murid berdiri.
lari keluar rumah mau cari Nabi Khidir. Syekh Ali Baros gak beranjak dari tempatnya, tetap memijit kaki sang guru, tidak ikut dengan santri-santri yang lainnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bertanya kepada Syekh Ali Baros, kenapa kau tidak ikut dengan santri yang lain mengejar Nabi Khidir? Itu Nabi Khidir ada di luar rumah. Kata beliau apa? Kenapa saya harus mencari Nabi Khidir sedangkan di hadapan saya ada guru saya yang lebih mulia dari Nabi Khidir? Oh, kalau sudah begini luar biasa nih. Itu ilmu dia masuk tuh. Bukan kita baca kitab, kitab yang masuk ke dalam diri kita. Itu yang pertama, memuliakan, menghormati guru. Yang kedua, atsani an yakuna mustasliman munqada radiyan bitasarrufati syekh. Qala Abu Yazid Al-Bustami, man qala li syekhihi lima la yuflih abada. Yang kedua, kalau masukkan anak ke pesantren, percayakan seutuhnya sudah. Jangan intervensi, ngatur pesantren. Serahkan itu anak. Mau dia makan 1 hari sekali, 1 hari 2 kali, kadang nasi garam, serahkan. Ini lagi suluk. Kalau mau makan enak, jangan di pesantren, pergi di restoran. Gak usah sekolahkan ke pesantren. Ya pesantren begitu. Pasrahkan, percaya sama guru. Yang penting sudah teliti dulu pesantrennya mana nih. Kan itu ada yang oknum-oknum, itu oknum. Tidak semua pesantren begitu. Yang melecehkan begini, itu bukan pesantren, itu sarang syaitan berupa pesantren. Kalau pesantren yang benar gak seperti itu. Tinggi, adabnya tinggi. Pasrahkan, patuhi aturannya. Apa keputusan yang ada di pesantren? Sami'na atau ana. Jangan diprotes. Kejadian itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau punya rubat, semacam pesantren di zaman itu. Santri-santri belajar. Ada orang kaya memasukkan anaknya ke pesantrennya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini ulama, aulia, lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Ternyata wali santri datang berkunjung. Dia melihat mereka nih santri makan, setelah guru-guru makan, bekas makanan guru-guru itu dimakan oleh santri-santri. Wah, ini tidak benar nih. Masa anak saya begini dibuat seperti babu? Akhirnya dia lapor ke Syekh Abdul Qadir Jailani, orang tua wali ini, mengatakan, ini anak saya kok seperti ini, makannya makanan yang tidak layak, bekas makanan para asatiza, para guru. Kami mau keluarkan. Kata Syekh Abdul, silakan keluarkan, tidak masalah. Akhirnya dibawa keluar nih santri. Di tengah perjalanan mereka lihat ini anak mereka yang dahulu nakal sudah memiliki akhlak yang baik. Ditanya masalah agama dijawab. Menyesal nih orang tua. Ini anak kita berubah. Sholat dia tahu ilmunya, wudu dia tahu, tanya masalah halal haram dia tahu. Ini luar biasa, kata orang tua. Ayo kita balik lagi, masukkan ke pesantrennya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika sampai bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Mohon maaf, saya tidak bisa terima lagi. Kenapa? Karena Allah telah takdirkan kalian dengan anakmu ini tidak bisa bergabung dengan kelompok kami. Tidak bisa. Karena hatinya masih belum siap untuk suluk. Jadi
Pesantren itu hukum mutlak, mau aturannya apa, wali gak boleh protes. Makan apa, makanya dari awal saja, kalau belum siap gak usah masukin, buang-buang waktu, buang-buang uang. Ini ilmu ini beda dengan ilmu yang lain. Nomor satunya apa dalam agama kita? Al-adab fauqal ilm, adab di atas ilmu. Itu prinsip di dalam pendidikan agama Islam. Adab di atas ilmu. Makanya Abu Yazid mengatakan, Sufi Kabir, abad kedua Hijriah, ia mengatakan, man qala li syekhihi lima la yuflih abada. Kalau ada wali, santri dan santrinya mengatakan kepada seorang guru, kenapa begini, kenapa begitu, maka tidak akan sukses selama-lamanya. Itu yang kedua. Itu baru dua tuh. Baru dua. Yang ketiga, yakhdimuhu bil mal wal badan. Kalau dia mampu menolong itu pesantren, maka tolonglah dengan harta dan tenaganya. Kalau mampu, bantu. Ini yang dia bantu bukan kiainya, bukan ustadznya di pesantren. Yang dia bantu dakwah Islam yang akan dibalas oleh Nabi Muhammad, yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh namanya pengorbanan. Yakhdimuhu bil mal wal badan. Dia harus berkhidmah, membantu dengan harta dan tenaganya, dengan badannya. Yang keempat, an yasluba ikhtiyara nafsihi bi ikhtiyari syekhihi fi jami'il umur. Itu yang keempat. Pilihan pribadinya itu dia harus mengalahkan apa? Dia lebih mengutamakan pilihan guru daripada pilihan pribadinya. Ini dia punya pilihan pribadi dalam hati. Ketika disampaikan kepada gurunya, gurunya punya pilihan ternyata berbeda dengan pilihannya. Dia harus utamakan pilihan sang guru. Jangan dia memaksakan pilihan pribadinya. Itu. Fi jami'il umur, di semua urusannya, di semua perkaranya. Yang kelima, an la ya'tarid alaihi fima fa'alahu. Apa yang guru putuskan, apa yang guru sampaikan, aturan-aturan yang dibuat oleh guru, jangan diprotes, jangan dikritik. Kenapa sih ini bikin begini? Harusnya begini, harusnya begitu. Ngatur guru. Ya sampai mati gak dapat tuh. Ilmu itu gak dapat. Saya jamin. Ini kalau dilanggar gak dapat. Konsepnya apa? Sami'na wa ata'na. Kalau sudah masuk di lingkungan pesantren ini, zaman sekarang kan kalau kita kondisikan itu pondok pesantren. Apa yang dibuat keputusan di situ jangan diprotes. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya memberikan makan kepada santri makanan orang fakir miskin. Rata-rata pesantren yang benar itu menu makanannya sederhana. Nasi tempe, nasi tahu, nasi terong. Kalau di zaman saya begitu. Nasi tempe, nasi tahu, itu saja putar itu bertahun-tahun tuh. Nanti ada acara-acara besar baru makan enak. Nah itu makanannya terasa nikmat karena jarang makan enak. Jarang makan enak. Nasi goreng saja sudah makanan yang kelas bintang 5. Ya, padahal nasi goreng telur kerupuk. Gak ada nasi goreng seenak itu saya pernah makan sekarang ini. Saya rasakan itu waktu lagi pesantren tuh. Sudah keliling gak dapat nasi goreng seperti itu. Ternyata enaknya bukan karena bumbunya, bukan. Karena tadi kita kadang-kadang sudah sering menikmati kenikmatan yang enak sehingga harganya tidak terlihat. Tapi kalau kita diputuskan nikmat itu, kemudian
dalam waktu yang lama kita menikmati nikmat yang lama terputus itu, maka terasa nikmatnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani berikan menu kepada santri makanan yang tidak enak, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani punya makanan-makanan mewah. Datang salah satu orang tua santri, dia lihat makanan santri, kok hanya nasi atau gandum, lauk juga sedikit, hanya sayur. Bertamulah ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata ketika datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau sedang makan siang. Orang tua santri lihat, makanannya macam-macam. Diproteslah, wahai Syekh, kok anak saya dengan santri-santri yang lain makanannya tidak enak? Makanan orang miskin, makanan orang susah. Sedangkan makananmu ini semuanya ada lengkap. Marah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau pukul itu meja makan. Makanan yang ada semuanya berubah jadi ular. Keramat. Apa kata beliau? Kalau saya berikan santri-santri saya makanan-makanan yang sama seperti saya makan saat ini, makan makanan enak, maka hakikatnya saya telah memberikan mereka makanan racun. Kenapa? Bukan waktunya mereka nikmati makanan enak. Nanti kalau mereka sudah jadi manusia, silakan dia makan makanan semacam ini. Karena saya dulu juga sama seperti mereka. Saya jadi begini karena makanan saya seperti mereka. Kalau dahulu makanan saya seperti ini di saat saya masih belajar, saya tidak akan jadi seperti sekarang ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia, rajanya para wali. Luar biasa. Itu yang keberapa? Kelima. Yang keenam, an la yatajassas ala ahwali syekh mutlaqa farubbama kana fi dhalika halakuhu kama waqa'a li kathirin wa an yuhsina bihi dhanna fi kulli halin. Yang keenam, jangan memata-matai keadaan dan kekurangan guru. Jangan mencari-cari kekurangan guru. Kata ulama di sini, banyak yang binasa karena sebab ini. Banyak murid yang hancur karena sebab ini. Ada yang seperti itu tapi aman-aman di dunia. Ya kau lihat di dunia. Tapi apakah kau bisa jamin di dalam kubur seperti apa? Tahu tidak keadaannya di kuburan seperti apa? Jangan mencari-cari. Dan disuruh apa? An yuhsina bihi dhanna fi kulli halin. Disuruh prasangka baik kepada guru. Kalau kelihatan ada yang kurang, kita cari, kata Imam Ja'far Shadiq, cari puluhan alasan sehingga menyalahkan prasangka buruk kita. Oh mungkin ini gurunya begini. Kok gurunya tidak sholat jamaah misalnya? Oh mungkin semalam sholat tahajud sehingga kecapean. Mungkin sudah sholat jamaah cuma saya tidak lihat. Carilah alasan sampai prasangka kita baik sama guru. Itu ada kisah, ada seorang pendosa bertobat. Dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia ingin mencari guru agama. Datang dengan penuh semangat menuntut ilmu agama untuk dibimbing dirinya. Ditanya orang-orang kampung, di sini ada orang alim tidak? Ditunjukkan, itu ada orang alim, rumahnya di situ. Maka si fulan ini pergi menemui sang guru. Dalam hatinya dia muliakan itu guru, padahal belum ketemu, belum kenal. Dia bilang, ini orang luar biasa, dia akan membimbing saya sehingga saya nanti menjadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah. Itu hanya ada di pikirannya dia. Ini dia orang baik, orang soleh, saya ini banyak dosanya. Ternyata yang dia datangi guru ini di waktu siang baik, tapi di malam kunci di rumah, dikunci di dalam pesta, ada mabuk-mabukan, ada perempuan. Guru palsu.
Bukan guru yang benar, guru palsu. Munafik, orang munafik kelihatan baik, tapi kalau di malam hari dia lakukan maksiat. Dia salah alamat. Ini sang murid nih yang bertobat, tapi dalam hatinya prasangka baiknya luar biasa. Itu gurunya seorang wali, orang soleh. Kebetulan pada waktu itu dia datang waktu malam. Ini guru palsu yang dia mau datangi sedang buat pesta dalam rumah. Di luar ada penjaga, mereka kunci. Di dalamnya ada pesta miras, ada perempuan. Ini ulama palsu ini pesan kepada penjaga pintu. Mereka lagi menunggu teman, namanya Fulan lah, Fulan bin Fulan. Kalau dia meminta masuk, izinkan ia masuk. Yang lain jangan. Kan ditutupi tuh perbuatan maksiat itu. Ternyata ini murid yang taubat ini datang ke rumah syekh tersebut. Dia katakan, saya ingin ketemu dengan Maha Guru. Maha Guru dalam lagi mabok. Lagi mabok sama perempuan, sama sohib-sohibnya, sama kawan-kawan. Penjaga gerbang kan tadi dikasih pesan, kalau ada temannya namanya Fulan bin Fulan, langsung suruh masuk. Tanya nama kamu siapa? Disebut nama saya Fulan bin Fulan. Ternyata namanya sama. Oh, langsung masuk. Ketika sang murid yang datang kepada guru dengan prasangka baik yang luar biasa, dia lihat di hadapannya itu, dia sudah tidak lihat ada perempuan. Dia tidak lihat lagi ada botol miras. Dia hanya lihat itu guru yang akan bimbing saya, sehingga saya bisa usul sampai kepada Allah, sampai kepada Rasul SAW. Dia bersimpu di hadapan guru tersebut. Wahai guru, tolong angkat saya jadi murid. Ini guru lagi pegang botol miras. Kaget, kamu siapa? Saya mau berguru. Kau adalah orang alim, orang soleh. Tolong bimbing saya agar saya bisa sampai kepada Allah, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini sudah takut, aibnya terbongkar. Dia bilang, baik, saya terima kau jadi murid. Kau pergi ke satu goa, ibadah di situ. Bersihkan itu menjadi tempat ibadah dan kau ibadah di situ sampai izin saya untuk kau keluar dari tempat itu. Baik guru. Dia sudah tidak lihat ada perempuan di situ joget, ada miras di situ. Karena prasangkanya itu, ini orang suci, orang baik. Dia sudah tidak lihat itu. Akhirnya dia pergi ke goa tersebut. Dia bersihkan goa itu, dia ibadah di situ. Allah angkat dia menjadi seorang wali min auliyaillah. Karena prasangka baiknya kepada guru. Dan Allah tunjukkan bahwa gurunya yang dia menganggap sebagai mursyid tadi ternyata adalah guru palsu. Allah tunjukkan. Baru ketahuan, dia balik lagi ke rumah guru palsu itu. Dia ceritakan kejadiannya, bahwa saya tahu siapa dirimu, tapi saya datang kemari terima kasih karena berkah dirimu Allah angkat saya menjadi seorang wali, karena prasangka baik saya kepada dirimu sebagai guru. Akhirnya yang ini bertobat nih, guru palsu bertobat jadi muridnya, belajar kepada dirinya. Itu prasangka baik. Anggap itu guru-guru, seandainya salah, kita anggap guru kita semuanya wali. Selesai. Gak harus ada keramat, itu wali. Seandainya salah, Allah berikan keberkahan karena kita prasangka baik dan kita taat dengan aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dari awal anggap remeh, gak bisa. Jadi itu mereka hanya begitu saja, bukan wali, bukan orang soleh, hanya tahu itu saja ngajar. Terputus itu. Kalau saya terapkan itu semua guru saya menganggap wali. Saya terapkan itu. Mau dia habib, mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia guru bahasa Inggris sekalipun saya hormati sebagai guru. Apalagi guru agama, guru bahasa Inggris saya hormati. Itu yang keenam. Yang ketujuh, an yatafaqqada iyala syekhi idza ghaba bil ihsan ilaihim bil khidmah, yaitu dia sebagai murid punya perhatian juga kepada gurunya dan keluarga gurunya.
Dia hormati bukan hanya gurunya, tapi gurunya punya anak dia hormati juga. Gurunya punya orang tua dia hormati, begitu semuanya. Sampai dikatakan seorang ulama dalam kitab Al-Akhlaqul lil Banin lagi mengajar di majlis yang dihadiri ribuan orang. Ketika sang guru ini mengajar, di tengah-tengah sedang menyampaikan ilmu, berdiri. Beliau tiba-tiba berdiri nih, sang guru. Jamaah heran nih, kenapa tiba-tiba sang guru ini berdiri? Dalam waktu beberapa saat sang guru berdiri, setelah itu duduk kembali, baru kemudian melanjutkan kajian ilmu tersebut, penyampaian ilmu tersebut. Selesai daripada pengajian, ada yang bertanya kepada beliau, wahai guru, tadi di tengah-tengah engkau mengajar, engkau berdiri. Apa itu maknanya, maksudnya? Kata sang guru apa? Tadi ayam guru saya lewat. Saya kenal itu. Saya punya guru dulu, sekarang sudah meninggal. Dulu guru saya itu sangat cinta sama ayamnya itu. Sekarang guru saya sudah meninggal dunia, tapi saya kenali itu ayam guru saya. Dia lewat, saya menghormati, bukan kepada ayamnya, tapi pemilik ayam. Hilang ini. Ini kalau kita terapkan ini kita keluar dari majelis terbang semua. Cuma begitulah kita semua, tidak terkecuali. Itu kekurangan kita, masih banyak kurang. Bukan dari guru-guru kita, tapi diri kita sendiri yang masih banyak kurang. Dan jangan pernah merasa saya sudah lebih alim dari guru saya. Walaupun kenyataan demikian, tetap di hadapan guru anggaplah dirimu adalah orang yang lebih bodoh dari semua orang di hadapan guru. Walaupun kenyataannya murid ini dia lebih alim dari gurunya. Tidak ada istilah mantan guru sama dengan istilah mantan orang tua, tidak ada. Mantan guru tidak ada, mantan orang tua. Siapapun yang sudah pernah mengajar kepada kita, kebaikan sekecil apapun itu, dialah tetap sebagai seorang guru. Kalau sebagai seorang guru, walaupun diri kita lebih pandai suatu saat dari guru, tetaplah kita merasa diri kita itu bodoh di hadapan guru. Ada kejadian saudara-saudara, kisah nyata. Di kota Tarim ada pesantren Ribat Tarim yang diasas oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Mencetak banyak ulama, banyak mufti di pesantren tersebut. Banyak aulia. Lulusan situ jadi wali, jadi hakim, jadi ulama, jadi mufti. Ribuan di tangan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sampai beliau mengatakan, saya tidak mengarang kitab, tapi saya mengarang orang yang mengarang kitab. Saya tidak mengarang kitab, tapi saya mencetak ulama-ulama yang mengarang kitab. Kutubi ashabi, kitab-kitabku adalah murid-muridku. Ada murid salah satu, para sejarawan menyembunyikan identitasnya karena tidak mau membongkar aib. Tapi sebagian mereka terkenal sebagai murid yang cerdas. 15 tahun belajar di pesantren tersebut. Saking cerdasnya, ia menghafal Al-Quran, dia menghafal hadis, bahkan dia menghafal kitab Tuhfatul Muhtaj. Ada 9 sampai 10 jilid tergantung cetakan. Dihafal di luar kepala. Kitab induk mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, mensyarahi kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi. Hafal. Jadi murid yang paling pandai. Mulai diundang ke sana kemari. Sudah merasa kayaknya saya melampaui guru saya. Saya sudah jadi orang alim. Terlintas dalam hatinya. Dia ngajar di Mukalla. Ada satu kota namanya Mukalla, di Masjid Ba'umar. Ada jadwal khusus
di mana sang guru Al-Habib Umar mengajar, biasanya dia duduk di depan. Tapi pada hari itu Habib Umar lihat, mana murid saya? Ditanya, mana fulan bin fulan? Ya, ada ceramah. Izin kepada saya tidak ceramah? Gak izin. Kenapa jadwalnya sama dengan jadwal saya? Ibaratnya seperti itu. Apakah sudah merasa lebih pandai dari saya? Dan ini murid jadi kurang ajar. Dia sudah meremehkan guru yang mendidiknya 15 tahun. Dia kalau panggil dengan nama, bukan Habib Umar, bukan Syekh Umar. Oh itu, bilang kamu belajar sama Al-Habib Umar, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dia katakan enggak. Oh Abdullah itu. Dia sombong sudah sebut nama. Salim. Akhirnya sang guru bilang apa? Kalau dia sudah ngajar di sana, biarlah ilmunya di sini saja. Ilmunya di sini, dianya yang pergi ke sana. Saking marahnya itu sang guru. Akhirnya di saat naik di atas podium, di atas mimbar, yang terhafal di otaknya hanya mukaddimah dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Amma ba'du, habis itu hilang itu ilmu semua. Lupa, dicabut sama Allah. Tidak tersisa. Karena apa tadi? Dia sudah sombong kepada gurunya. Yang kedelapan, ayyu'adzima ma ata'allahu syekhuhu wala yubi'uhu li ahadin walau a'tahu ma a'tahu, yaitu dia menghormati pemberian guru walaupun bagi dirinya itu adalah hadiah yang tidak berharga. Apa yang guru berikan walaupun sederhana hadiahnya, itu harus dia muliakan, harus dia hormati itu. Yang ke-10, an yasbir ala jafatihi wa iradihi anhu wa la yaqul lima fa'ala li fulani kadza wa lam yaf'al li kadza. Yang ke-10, sebagai murid dan wali murid harus sabar atas keputusan dan perbuatan guru. Misalnya dulu kami di tempatnya Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Adik beliau Al-Habib Ahmad bin Jindan kalau mau keluar dakwah biasa ngajak beberapa santri ikut. Ya fulan ikut. Kita yang gak diajak jangan marah. Oh ini pilih kasih ini. Ini tidak baik, ini tidak benar nih guru nih. Gak boleh. Belum layak disebut penuntut ilmu. Dan belum layak orang tua ini memasukkan anaknya ke pesantren. Belum layak. Dia mau ajak siapapun, kita sami'na wa ata'na, kita terima dengan penuh kelapangan. Mau ajak siapa kek, nggak boleh diprotes. Protes putus, selesai. Keberkahan putus dianggap sebagai murid bisa terputus gara-gara orang tua. Nanti santri akan ikut kepada orang tuanya. Ini dalam kitab, di dalam kitab tasawuf. Kemudian yang ke-11, keberkahan yang paling banyak kita dapat harus kita tujukan itu ada pada guru kita. Yang lain berkah, tapi yang guru-guru kita yang mengajar di pesantren lebih berkah dari yang lain, gitu. Kalau itu kurang, gak dapat kita. Gak dapat tuh keberkahan ilmu, tidak dapat kebaikan ilmu. Ada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan teman-temannya Ibnu Syaqa dan Ibnu Abi Usr. Mereka mau ziarah ke salah satu guru namanya Syekh Gauth. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada teman-temannya, kalian datang menemui ulama ini tujuannya apa? Oh, saya mau ajukan pertanyaan sulit, sehingga nanti guru tersebut akan sulit menjawab. Yang satu mengatakan, saya sudah siapkan pertanyaan untuk menguji sampai di mana sih wawasannya.
Yang satu namanya Ibnu Syaqa, yang satu namanya Ibnu Abi Usur. Kalau engkau apa wahai Abdul Qadir? Kata teman-temannya, saya datang mau minta doa saja, mau minta berkah. Ini orang soleh, ini guru kami, saya hanya minta itu saja. Tiga-tiganya datang. Tibalah di rumah sang guru. Ini sang guru seorang wali. Dia buka pintu, dia katakan, ya Ibnu Syaqa, kau datang kemari maksudnya begini kan? Pertanyaanmu begini, ini jawabannya. Saya melihat kau ke depan nanti, di masa depan kau meninggal dalam keadaan kafir. Wahai kamu Ibnu Abi Usur, kau punya pertanyaan begini, tujuannya mau menguji seluas mana ilmu saya. Ini jawabannya, kitab ini. Kau cari referensinya di sini. Saya melihat dirimu meninggal dalam keadaan cinta dunia dan menanggalkan agama. Adapun engkau, wahai Abdul Qadir, kau datang kemari mau minta doa, prasangka baik kepada saya, menganggap diri saya adalah guru yang bawa berkah. Kau ke depan akan menjadi seorang wali. Tidak ada wali di zaman engkau, melainkan semua berada di bawah telapak kakimu. Waktu berjalan, Ibnu Syaqa tadi diundang dakwah, jadi orang pandai, jadi orang alim, diutus oleh pemerintah dakwah di negeri kafir. Sampai di sana debat dengan para pendeta, semua kalah. Lihat salah satu anak pendeta cantik, jatuh cinta. Akhirnya dia mendekati wanita tersebut, datang ke rumah orang tua wanita tersebut. Dia mengajukan mau melamar, mau menikahi ini wanita. Maka mereka menolak, mengatakan beda agama, tidak boleh. Kalau kau mau menikah dengan putri kami, kamu harus pindah ke agama kami. Akhirnya dia tidak sadar, dia rela tuh murtad hanya untuk menikah. Akhirnya meninggal dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kafir. Yang satu Ibnu Abi Usur nih, dia mengurus wakaf, harta wakaf, harta zakat, dia urus bendahara. Ini bendahara imannya harus kuat, karena urusannya dengan uang, apalagi dalam lembaga keagamaan yang memang orang menganggap ini pasti tersalurkan di tempat yang baik. Ini wakaf dia ambil, dia lihat, harta banyak ini. Akhirnya jadi kaya raya. Dia mencuri tuh harta milik umat, meninggal dalam keadaan seperti itu. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagaimana kita ketahui, jadi orang besar, ya, ulama yang dicintai oleh semua ulama lintas mazhab. Ibnu Taimiyah cinta kepadanya, ulama Syafi'iyah cinta kepadanya, semuanya cinta kepadanya. Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani, karena tadi sebab tersebut, an yara kulla barakatin hasalahu min barakati dunya wal akhirah bi barakatihi. Kata ulama seperti itu. Kita harus melihat keberkahan yang paling banyak itu ada pada guru-guru kita. Guru-guru yang lain yang datang tamu, berkahnya ada, tapi yang paling banyak adalah guru yang mengajar dari nol sampai dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru 11. Kalau kita bahas semua tidak cukup waktu. Tapi insya Allah 11 poin ini itu sudah menjadi poin-poin yang paling penting di dalam adab-adab berkaitan dengan masalah adab hati kepada guru. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan semua Allah Ta'ala berikan rizki turunan kita, turunan yang soleh daripada minas sulaha wa aulia wa solihin. Dan perkumpulan ini dijadikan sebagai perkumpulan yang membawa kebaikan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wallafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.